Halo semuanya, kembali lagi di Serba Serbi Media bersama aku, Tiara TJ. Episode 1, 2, 3 kan kita sudah membahas gimana sih keseruannya di media gitu ya. Tapi kan kita belum mewawancarai atau sesi tanya jawab sama mungkin head atau supervisor dari setiap divisi. Untuk lebih jelasnya gimana sih pekerjaannya setiap divisi itu. Untuk kali ini karena kita physical distancing, jadi aku menghubungi salah satu SPV di Transmedia untuk menjelaskan gimana sih cara kerja per divisi itu. Dan salah satu SPV yang akan aku hubungi adalah SPV dari divisi apa ya? SPV dari divisi wardrobe. Dan siapa ya SPV-nya? SPV-nya adalah Angga Agnikar. Sebentar lagi aku akan menghubungi Angga karena kita physical distancing ya. Sekali lagi kita physical distancing, jadi kita tanya jawabnya melalui video call. Kita akan menghubungi Angga sebentar lagi. Halo Angga, apa kabar? Baik-baik aja ya pastinya ya. Kita mulai aja nih ya langsung di pertanyaan pertama. Karena banyak banget dari ribuan netizen nih ya pengen tahu sih gimana sih per divisi itu ya kan. Pertanyaan pertama, aku akan bacakan ya Angga ya. Siap ya Beb? Satu, bagaimana persiapan wardrobe pada suatu program? Gimana nih Angga? Coba jelaskan ya. Berbicara mengenai bagaimana sih menyiapkan baju untuk kebutuhan syuting. Jadi pertama-tama itu biasanya di tim produksi itu mereka melakukan sebelum program itu berjalan terlebih dahulu ada meeting. Jadi misalkan meeting itu diberlakukan untuk jadi untuk semua departemen yang terkait, ada para supervisor wardrobe, inventory, property, campus, lighting, set, visual, designer, semua ikut meeting. Jadi membahas tentang kebutuhan dari program tersebut. Jadi tim kreatif berkoordinasi dengan tim stylist ataupun wardrobe produksi mengenai looknya bakal seperti ini. Jadi nanti stylist untuk ini ada dua hal ya. Jadi kita berbicara dulu mengenai program reguler. Jadi program reguler itu kayak misalkan ada insert, ada rumpi, ada brownies, ada pagi-pagi happy dan lain-lain. Jadi di program reguler itu tim kreatif menginginkan konsepnya seperti sekian. Jadi setelah mengobrolkan konsepnya seperti ini, stylist sebagai penanggung jawab look, dia diminta untuk mempresentasikan look tersebut. Jadi dia buat mood board. Ketika jadwalnya sudah keluar berdasarkan apa yang telah saya buat jadwalnya, jadi teman-teman bisa lihat jadwal, terus mereka lihat breakdown dan mereka akan koordinasi looknya seperti ini. Mereka mempersiapkan bajunya. Jadi mereka pihak wardrobe produksi dan stylist itu harus ngecek dulu terlebih dahulu di wardrobe inventory. Mereka ngecek dulu di inventory wardrobe apakah baju atau yang dibutuhkan itu memang tersedia atau enggak. Jadi kalau memang tersedia otomatis tidak perlu beli, tidak perlu sewa ataupun pinjam ke brand atau desainer atau sponsorship gitu. Tetapi kalau misalkan seandainya baju tersebut tidak tersedia atau tidak available di inventory wardrobe Trans TV, otomatis teman-teman wardrobe dan stylist itu akan melakukan transaksi pembelian atau penyewaan. Dan mereka juga berkoordinasi mengenai harga tersebut. Jadi aku juga sebagai supervisor mengawasi dan mengkontrol dealing dengan sponsor atau desainer, kira-kira sistem kita kerjasamanya seperti apa. Jadi sistem kerjasamanya tertera secara tertulis di surat sponsorship, bekerja semaksimal mungkin tetapi dengan low budget. Jadi kalau sudah melakukan kerjasama, mereka udah dealing, udah oke, mereka ambil baju, terus setelah itu bajunya dipakai sama artis atau talent, dan ketika bajunya sudah dipakai itu ada yang di laundry, ada yang langsung dibalikin, ada yang langsung dibayar, ada yang langsung kita balikin tanpa dibayar karena kita sudah melakukan sistem kerjasama, kita sudah melakukan kerjasama yang tertulis dalam surat kerjasama tersebut. Jadi kalau di TV itu memang ya banyak hal. Jadi koordinasi dan dengan pihak-pihak terkait, yaitu departemen-departemen yang memang melakukan yang ada kaitannya dengan
program tersebut. Oke, jadi mungkin kayak gitu ya kurang lebihnya, mungkin lengkap juga. Oke, dari informasi dari Angga. Jadi mungkin para netizen yang tanya-nanya nih, gimana sih persiapannya? Ya itu tadi jawabannya ya, susah nggak sih dan segala macamnya sudah terjawab oleh supervisor kita ya, Angga Akmikar dari Wardrobe. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya Angga ya. Oke, pertanyaan kedua adalah struktur organisasi Wardrobe itu seperti apa aja sih? Nah, banyak banget tuh netizen yang tahu. Sebenarnya struktur Wardrobe tuh kayak apa aja? Emang dari apa ke apa, ke apa, ke apa? Dan itu mereka masih bingung banget. Silahkan jelaskan Angga. Wow, jadi berbicara mengenai struktur organisasi wardrobe dan fashion stylist. Jadi sebelum kita ke wardrobe dan stylist, yang pertama itu ada art support section head. Jadi yang mengepalai. Jadi di bawah art support section head itu ada wardrobe supervisor, kemudian ada wardrobe inventory. Nah, wardrobe dan stylist supervisor, kemudian ada supervisor wardrobe inventory, kemudian ada inventory property juga supervisor, dan di bawah wardrobe supervisor dan fashion stylist itu ada staff stylist dan wardrobe. Nah, jadi struktur organisasinya seperti itu. Nah, jadi Angga udah menjawab pertanyaan kedua nih ya. Jadi kalian nggak bingung-bingung lagi ketika kalian mau masuk ke Transmedia dan mengambil divisi wardrobe. Kalian mau pilih yang apa dan bagaimana? Oke, lanjut Beb ke pertanyaan ketiga. Oke, nih netizen selanjutnya nih mempunyai pertanyaan, susah atau gampang nggak sih siapin baju? Nah, itu dia. Biasanya kan artis mungkin ada requestan apa, atau misalnya ada size baju apa dan bagaimana. Ya kan, mungkin aja misalnya artis misalnya nggak mau nih bajunya misalnya yang tipenya kayak gimana atau kebuka atau apapun gitu kan. Mungkin Angga bisa menjelaskan Angga secara detail ya Angga ya, karena Angga kan sebagai supervisor wardrobe pasti sudah tahu secara detail biar terjawab semua pertanyaan dari netizen tersebut. Oke Angga, silahkan. Sebenarnya kalau bilang susah nggak sih nyiapinnya, kalau aku bilang susah gampang, karena yang pertama kita tidak hanya menyiapkan baju, kita tidak hanya PIC wardrobe dan stylist tidak hanya siapin baju terus bajunya diambil, bajunya dipakai, tetapi stylist dan wardrobe juga mempelajari talent tersebut. Talent tersebut itu bentuk badannya seperti apa sih gitu kan, tinggi badannya seberapa, size kakinya berapa, terus bentuk mukanya, warna kulitnya apa. Jadi memang semua itu dipersiapkan. Kita lihat dari karakter atau misalkan fisik dari talent tersebut juga gitu. Jadi memang selain itu kita juga berkoordinasi, teman-teman berkoordinasi dengan talent ataupun artis. Apakah ini baju ini seperti ini cocok apa enggak segala macam. Terkadang kalau misalnya artis-artis yang memang biasanya ada beberapa artis yang memang suka pakai produk atau baju yang memang high brand, ada yang memang nggak perlu high brand, lokal di sana juga nggak masalah, yang penting as long as it's good. Jadi itu selagi masih itu bagus dipakai dan cocok, it's okay, sesuai dengan program tersebut tidak masalah gitu. Jadi ketika ada built-in, jadi kalau misalkan built-in itu ada salah satu produk yang masuk, jadi kayak tim marketing juga yang berperan penting dalam melakukan dealing dengan klien. Mereka berkoordinasi dengan tim kita untuk looknya bakal seperti ini. Ya, yang paling sulit sih sebenarnya kita butuh approvalnya itu dari tim produksi, jadi dari klien tersebut. Jadi kita ngirim looknya seperti ini ke tim marketing ataupun tim kreatif, mereka akan share lagi ke klien suka atau enggak. Biasanya sih ya ada klien kurang suka, bahkan sampai mau mendekati ada klien yang masih belum tertarik dengan look tersebut. Tapi tim selalu bekerja keras dan maksimal untuk menyiapkan baju dan menyiapkan apa yang memang selalu menjadi kemauan atau keinginan dari klien tersebut. Jadi memang selalu kayak berhasil gitu, maksudnya berhasilnya adalah klien approve dan klien suka dengan bajunya. Jadi ya kesulitannya sih di situ sih. Oke, baik, thank you Angga. Dan sekarang aku masuk ke pertanyaan keempat. Jadi sebenarnya susah gampang sih ya untuk
memilihkan baju dari artis tersebut. Mungkin aja ada requestan khusus dari produksi atau misalnya ada requestan khusus dari para artisnya nggak mau pakai baju apa dan bagaimana ya. Oke, lanjut pertanyaan keempat nih nggak? Sering nggak sih terjadi argumen antara wardrobe stylist dan tim produksi? Waduh, oke. Nah biasanya nih ya, aku sebagai anak make up, divisi make up, kalau misalnya pas lagi ada konser nih atau misalnya ada apa nih, kan buat grup tuh. Nah biasanya tuh kan ada perdebatan tuh, misalnya dari pihak produksi mungkin kan pengennya seperti ini, tapi mungkin aja tim wardrobe menyiapkan atau misalnya memberikan masukan, aku sebaiknya nggak kayak gini nih, atau misalnya sebaiknya bagusnya kayak gini atau apapun. Pasti akan ada perdebatan ya nggak, tapi silahkan jelaskan Angga. Pernah dan itu sering banget terjadi argumen antara tim produksi dengan tim wardrobe ataupun stylist. Jadi kalau menurut aku, kalau misalkan seandainya setiap masing-masing pekerjaan atau dalam suatu perusahaan pasti orang ada setuju dan tidak setuju, pasti argumen itu pasti akan terjadi gitu. Kalau misalkan nggak bakal terjadi, kita nggak bisa tahu masalahnya seperti apa dan kita nggak bisa tahu solusinya seperti apa. Jadi tim produksi dan tim wardrobe stylist itu pasti selalu ada yang saling berargumen mengenai look ini begini menurut kita ini udah oke kok gitu. Sebenarnya stylist rata-rata stylist yang ada di Trans TV itu mereka punya background fashion. Jadi mereka memang sekolah fashion, mereka memang mempelajari tentang fashion, tentang banyak hal tentang fashion. Jadi ketika mereka berhadapan dengan tim produksi dan tim produksi sedikit tidak setuju dengan look atau misalkan mood yang dipresentasi oleh stylist, itu terjadilah munculnya argumen antara stylist dan tim produksi. Cuman di sini saya sebagai supervisor juga berusaha untuk sebagai penengah gimana caranya agar kita bisa program tetap jalan. Oke, pertanyaan keempat sudah terjawab ya. Gimana sih ya kan, terjadi argumen atau enggak sama tim produksi sama tim wardrobe? Sudah terjawab belum netizen ya kan? Oke, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan kelima. Oke, gimana sih perasaan ketika looknya dipuji atasan? Aduh, aku aja nih yang bukan anak wardrobe nih, aku anak make up ya. Ketika misalnya entah itu anak wardrobe atau anak make up dipuji sama atasan ketika kerjaan kita bagus, itu aduh pasti kan tambah semangat kita, tambah seneng ya kan. Tapi silakan dari tim wardrobe seperti apa enggak? Perasaan ketika look itu dipuji sama berbagai departemen ataupun para bos ataupun atasan-atasan, ya seneng banget gitu. Jadi kita benar-benar sungguh dihargai hasil kerja keras teman-teman semuanya segala macem. Dan tetapi itu teman-teman tidak boleh harus merasa puas sampai di situ aja. Jadi benar-benar ini sebuah tantangan buat mereka untuk bisa lebih naikin levelnya lagi, lebih explore lagi skillnya, lebih cari tahu, lebih upgrade lagi mengenai look atau mengenai fashion, mengenai konsep atau ide-ide yang lebih terbaru lagi. Jadi teman-teman harus lebih berusaha untuk menaikkan levelnya mereka. Jadi ini sebuah pujian tetapi sebuah beban juga buat teman-teman. Sebenarnya bukan beban sih, tapi suatu tugas yang benar-benar, karena setiap hari kan kita syuting, jadi otomatis ini looknya bagus ini, terima kasih dan lain-lain gitu. Besok kita harus naikin level kita. Jadi mereka, orang yang melihat pun tidak bosan gitu. Jadi mereka lihatnya wow, ada sesuatu yang berbeda, ada yang baru lagi. Jadi nggak flat gitu. Oke, iya pasti senang banget lah ya kalau misalnya looknya dipuji, tambah semangat dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut pertanyaan ke-6. Pertanyaan ke-6 adalah pertanyaan terakhir dari para netizen yang udah aku sortir. Ini mungkin yang dipertanyakan sama kebanyakan dari para netizen ya, yang tidak bergabung sama media seperti kita. Oke, perbedaan program reguler dan program besar seperti konser itu apa sih?
kesulitannya tuh seperti apa? Nah, biasanya kan kadang-kadang program reguler misalnya bajunya seperti ini. Konser-konser bajunya mewah, bagus, terkonsep ya kan. Misalnya mungkin ada treatment-treatment khusus nih untuk bajunya atau misalnya ada requestan khusus dan segala macamnya. Oke, silakan Angga jelaskan. Perbedaan program reguler yang sering berjalan dengan program-program besar seperti konser atau apapun, yaitu waktunya sebenarnya. Yang pertama waktu persiapan untuk konser harus jauh hari gitu. Jadi memang udah dibicarakan berapa bulan sebelumnya untuk konsernya segala macam. Regulernya itu karena memang sebenarnya waktunya hampir-hampir sama, cuman kalau reguler kan udah sering berjalan setiap hari, jadi nggak setiap hari meeting. Tapi kalau misalkan kayak konser gitu akan ada meeting per departemen yang terkait per berapa hari, itu udah tergantung, itu ditentukan sama masing-masing tim. Kita mau meetingnya berapa kali seminggu, atau berapa kali sehari gitu untuk ngebahas looknya seperti apa. Kalau konser besar itu sangat-sangat, kalau dibilang berat banget dan karena susah banget, artisnya banyak, looknya bisa sampai ratusan yang dipersiapkan, bisa sampai acara bisa sampai sehari, 2 hari, 3 hari, dan pernah food transit yang sampai 3 hari dengan konsep yang berbeda. Jadi di hari pertama itu konsepnya misalkan era 80-an, 90-an, yang kedua era 2000-an, yang ketiga lebih ke yang lebih milenial gitu. Jadi konsepnya dibeda-bedain per hari gitu. Dan itu konser besar, tugasnya, tanggung jawabnya lebih besar juga gitu, kontrolnya juga jadi kita tidak hanya wardrobe dan stylist Trans TV, tapi dibagi karena ini menyangkut transmedia, otomatis seluruh perusahaan transmedia akan bekerja sama. Jadi Trans TV, Trans 7 itu akan bekerja sama, wardrobe dan stylistnya untuk sama-sama menyiapkan baju. Jadi komunikasinya juga harus benar-benar harus dikontrol, harus diawasin, jangan sampai ada yang miss pasti ada ya, yang lewat, yang karena kita tahu kan persiapan itu segala macam itu masing-masing punya kapasitas tersendiri. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang kecil itu pasti ada, kayak misalkan seandainya artisnya nggak mau pakai atau gimana gitu kan, itu ada, pasti selalu terjadi di lapangan gitu kan, dengan alasan artisnya lebih suka bajunya sendiri, atau dia lebih dia bukan karakternya dia seperti itu gitu kan. Sementara dari tim stylist dan wardrobe produksi menurut mereka itu sudah sangat cocok dengan look yang dipakai artis gitu. Sebenarnya banyak banget yang dibahas di konser besar ini, kesulitannya seperti apa gitu. Cuman ya itu kesulitannya seperti itu, teman-teman harus benar-benar bisa membangun sebuah komunikasi yang baik sesama wardrobe, antara wardrobe dan stylist, wardrobe, stylist dan tim produksi, sesama Trans TV dan Trans 7, terus kemudian sesama stylist dan wardrobe Trans TV, Trans 7 dengan stylist pribadi artis tersebut ataupun dengan manajer artis tersebut. Jadi benar-benar harus dibangun komunikasi yang baik, karena kalau nggak komunikasi yang baik, otomatis ya looknya akan terlihat tidak maksimal juga gitu. Jadi kalau misalkan sudah berkomunikasi dengan stylist pribadi artis tersebut, manajer mereka, artisnya udah oke, looknya udah oke, bajunya udah oke, udah di fittingin, udah dipakai, udah rehearsal, pakai bajunya, treatmentnya juga seperti apa, bajunya dan sekian ini seperti apa, udah mulai rasa lega. Cuman kita akan masih tetap berhati-hati dan tidak puas, karena pada saat hari H itu pun juga harus lebih maksimal. Ketika kita akan merasa senang dan merasa lega ketika sudah dipakai, nyanyi, dan itu berjalan dengan lancar, tidak terjadi peristiwa rusak, baju lepas, rok lepas, atau sepatunya rusak atau gimana. Kalau kejadian sepatu rusak atau misalkan sepatunya heelsnya patah atau gimana, itu pernah kejadian juga. Baju robek pernah kejadian juga, harus diganti pernah kejadian juga gitu kan. Banyak sih kejadian-kejadian yang ada di wardrobe gitu dalam menyiapkan wardrobe baju yang dipakai untuk artis tersebut. Nah,
Kurang lebih seperti itu ya netizen ya. Udah terjawab kan? Kita udah video call nih sama Angga. Oke Beb, thank you banget ya Beb ya. Thank you banget nih udah menjelaskan secara rinci, detail, dan pokoknya semua orang insya Allah bisa mengerti dan paham ya nih para netizen ya. Bagi-bagi netizen nih yang ingin bergabung sama Transmedia dan masuk ke divisi wardrobe, kalian mungkin bisa melihat ini ya lebih detailnya. Jadi kalian nggak salah misalnya pas salah pilih divisi atau apapun gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk ke wardrobe atau fashion stylist, silahkan. Jadi mungkin ini adalah kurang lebih informasi bagi kalian semuanya. Oke, nah bagi kalian semuanya yang ingin memberi masukan kepada aku, silahkan DM. Terus komen juga bisa ya kan. Kalian mau aku ingin mewawancarai siapa sih, ingin tanya jawab sama divisi apa. Mungkin kalian misalnya, Kak aku pengen dong divisi make up, atau misalnya Kak aku pengen dong divisi kreatif, PA, atau apapun deh. Kalian boleh DM ke aku sekarang juga. Aku akan membikinkan video untuk kalian dan aku akan adakan sesi tanya jawab kepada head, supervisor, atau karyawan apapun yang kalian inginkan. Oke, jadi kalian bisa tahu nih. Jadi kalian kalau misalnya mau masuk atau gabung ke Transmedia, kalian sudah tahu nih divisi ini, divisi ini, divisi ini, dan divisi ini. Oke, pokoknya kalian harus tonton terus nih, harus tonton terus channel aku Tiara TJ Serba Serbi Media. Oke, jangan lupa ya like, share, komen, subscribe, dan jangan lupa satu lagi yang terpenting adalah bunyikan lonceng kalian biar kalian update terus tentang video-video aku Serba Serbi Media bersama aku Tiara TJ. Dah.